Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayat dari kelas 1C D4 Trail, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2211091013. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis singgung. Persamaan garis lurus jika diketahui satu titik X1, Y1 dan gradien F, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kemudian jika diketahui dua titik X1 dikurang Y1 dan X2 dikurang Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurang Y2, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1, X2 dikurang X1. Escape out apa itu? Ya, mana nggak ada ya? Ya ampun, tekan nih. Kemudian persamaan garis singgung. Perhatikan gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx berikut. Di sini sudah tampak, yaitu gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx seperti yang tampak pada gambar tersebut. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik A. Fa adalah M sama dengan dy dx dalam kurung A sama dengan F aksen A. Persamaan garis singgung kurva di titik A FA adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang FA sama dengan F aksen AX dikurang A. Kemudian kita masuk kepada contoh. Tentukan persamaan garis singgung jika arus yang mengalir mengikuti persamaan kuat arus listrik I dalam kurung V sama dengan 3P pangkat 3 ditambah 4P ditambah 1. I menyatakan arus yang mengalir dengan satuan ampere dan P menyatakan tegangan dengan satuan volt di titik 1,2. Kemudian kita masuk kepada pembahasannya, yaitu I dalam kurung V sama dengan 3P pangkat 3 ditambah 4P ditambah 1. I aksen dalam kurung V sama dengan 9P kuadrat ditambah 4. I aksen dalam kurung 1 sama dengan 9 dalam kurung 1 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 9 ditambah 4. M sama dengan 13. Jadi gradien yang terdapat pada persamaan garis tersebut yaitu 13. Kemudian kita masuk kepada persamaan garis singgungnya. I dikurang I pangkat 1 sama dengan M dalam kurung V dikurang V1. I kurang 2 sama dengan 13 dalam kurung V dikurang 1. I dikurang 2 sama dengan 13V dikurang 13. I sama dengan 13V dikurang 13. Jadi persamaan garis singgung pada contoh soal tersebut yaitu 13V dikurang 13 atau
I sama dengan 13V dikurang 13. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu aplikasi turunan maksimum dan minimum. Jadi kita masuk sekarang kepada pembahasannya. Suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0. Artinya M sama dengan 0. Karena gradiennya sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0, atau dalam kurung f aksen x sama dengan 0. Kemudian titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada x1 dapat kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama, f aksen dalam kurung x1 sama dengan 0, maka titik x1 f x1 disebut titik stasioner atau titik kritis. Yang kedua, f aksen x1 sama dengan 0 dan f x1 besar dari 0, maka titik x1 f x1 disebut titik minimum. Yang ketiga yaitu f aksen x1 sama dengan 0 dan titik f x1 kecil dari 0, maka titik x1 f x1 disebut titik minimum. Kemudian yang keempat, f x1 sama dengan 0, maka titik x1 f x1 disebut titik belok. Contoh soal. Di sini ada contoh soal yang kita disuruh menentukan titik balik fungsi berikut dari Q sama dengan Q dalam kurung T sama dengan T kuadrat per 4x tambah 3. Jadi kita akan langsung kepada penyelesaiannya. Q dalam kurung T sama dengan T kuadrat dikurang 4x tambah 3. Q T sama dengan T kuadrat dikurang 4x tambah 3. Q aksen T sama dengan 2x kurang 4. Q sama dengan 2T dikurang 4. 2T sama dengan 4T, hasilnya adalah 2. Contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi QT sama dengan 12T kuadrat sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 15T kuadrat ditambah 12T dikurang 10 dengan interval min 3 kecil dari T kemudian kecil dari 0. Bahasan. Tentukan turunan pertama fungsi. Q aksen T sama dengan 12T ditambah 30T ditambah 5T sama ditambah 2. Kemudian cari semua titik kritis. Yang pertama yaitu titik ujung interval T sama dengan min 3 dan T sama dengan 0. Kemudian cara yang kedua yaitu titik stasioner f aksen x kurang 6 dalam kurung 2T kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. Yang kedua 6 2T kuadrat ditambah 1 x ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan min 1 per 2 atau x sama dengan min 2. Kemudian tidak ada titik singular. Terima kasih. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan persamaan garis singgung dan aplikasi turunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.